Punya pertanyaan seputar Alkitab? Tanyakan di Tajam, Tanya Jawab Alkitab Malam, hanya di YouTube channel Tajam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, pertanyaan berikut dari Ibu Silviana di Jayapura. Shalom Pendeta Sabuin, saya mau bertanya dalam kalimat berikut ini. Sudah waktunya bagi kita untuk membawa keluarga kita dari kota-kota ke tempat-tempat yang lebih sunyi di luar kota. Jika tidak, banyak orang muda dan banyak juga dari mereka yang lebih tua akan terjerat dan ditawan oleh musuh. Apakah ini merupakan amaran bagi kita, Pendeta? Demikian. Terima kasih. Saya berusaha mencari, ini kutipan ya. Sepertinya kutipan. Terima kasih Ibu Silviana di Jayapura. Saya berusaha mencari ini kutipan kalau ada ayat seperti ini di dalam Alkitab. Tapi saya tidak temukan. Mungkin ada dari sumber yang lain. Ini kan acara tanya jawab Alkitab. Saya percaya ada pada buku-buku yang lain. Tetapi yang mirip seperti ini di Alkitab ada. Yang persis seperti ini, kata demi kata tidak ada. Yang mirip-mirip ada. Nah, ini tentang tinggal di kota atau tinggal di tempat-tempat yang lebih sunyi di luar kota. Oke lah. Tuhan mengatakan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12, kita buka Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergilah, katanya. Lalu kemudian ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kenapa ia dipanggil? Untuk menjadi berkat. Kemana saja Abraham pergi, ke banyak tempat. Dan di mana saja ia pergi, ia menjadi berkat. Apa satu pelajaran yang boleh kita ambil? Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi berkat. Itu adalah firman Tuhan. Sebagaimana dimanapun Abraham berada, ia menjadi berkat. Tuhan mau, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Apa berkat yang paling indah? Kabar baik keselamatan. Dimanapun kita berada. Pertanyaan untuk Jeffrey dan Stephen. Tolong sebutkan di mana Tuhan Yesus tinggal paling lama. Dalam Alkitab. Kita tahu ia lahir di Bethlehem. Lalu kemudian ia dibawa ke Mesir. Menurut Matius pasal yang kedua, karena Herodes ingin membunuh Yesus. Lalu dari Mesir ia kembali ke mana? Kita baca Matius 2 ayat yang ke-23. Matius 2 ayat yang ke-23. 2 ayat yang ke-23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terima kasih. Ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Siapa yang tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret? Yesus. Dan orang tua Yesus dan Yesus. Ya. Tidak dikatakan ia tinggal di sebuah desa yang terpencil yang bernama Nazaret. Tidak. Alkitab mengatakan ia tinggal di sebuah kota, katanya, yang bernama Nazaret. Kota yang bernama Nazaret. Tidak semua tempat di zaman Yesus disebut kota. Karena Alkitab mengatakan ia pergi dari kota-kota dan ke desa-desa. Artinya ada yang desa, ada yang kota. Tidak semua disebut kota. Nazaret disebut kota, bukan desa. Dan Yesus tinggal di Nazaret, masa kecilnya di Nazaret.
begitu ia tampil untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, usianya pada waktu itu 30 tahun. Dari mana dia datang? Ia tinggal di kota Nazaret. Itulah catatan Alkitab. Ada yang berusaha menyelidiki apa yang ada di luar Alkitab, tapi sejauh yang Alkitab catat, di kota Nazaret ia dibesarkan, ia tinggal di sana. Coba kita baca Lukas 2 ayat 39. Lukas 2 ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Wah, kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Di Galilea. Setelah semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka. Di mana Tuhan Yesus tinggal? Di Nazaret. Setahun sekali, khususnya waktu dia usia 12 tahun, dari Nazaret mereka datang ke Yerusalem, yang sempat mereka heboh di mana Tuhan Yesus. Ternyata ada di Bait Suci. Tapi dia tinggal di Nazaret, kota kediaman. Mungkin berlebihan kalau kita katakan, tetapi bisa saja berdasarkan ini, kita boleh katakan in a sense, dalam batasan ini, Tuhan Yesus itu orang kota juga. Tinggal di kota Nazaret. Nah, kota Nazaret ini kota seperti apa? Coba kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-46. Yohanes 1 ayat yang ke-46. Yohanes 1 ayat 46. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Terima kasih. Karena Filipus datang dan berkata kepada Natanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Natanael bilang, saya tidak tahu bagaimana cara dia, apa dengan kaget atau dengan bagaimana ekspresi wajahnya dan nada suaranya, tapi dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini saja sudah bisa memberikan kepada kita gambaran seperti apa kota Nazaret itu. Kota yang tidak dikenal sebagai kota yang baik-baik. Yesus saja ditolak di Nazaret, bayangkan. Tapi dia tinggal dan besar di sana. Tapi apa yang membuat Yesus itu hidupnya murni? Karena hubungannya dengan Bapanya. Paling tidak ada suatu gambaran bagi kita. Jangan lantas seseorang tinggal di kota dan kita katakan, nggak bagus ini orang, dia tinggal di kota, pasti dia sudah terpengaruh, ini kehidupan kota dan lain. Jangan begitu. Paling tidak ini memberikan gambaran bahwa tidak ada yang mustahil. Orang yang tinggal di kota besar sekalipun adalah bisa orang-orang yang setia dan tekun. Sekalipun ada banyak tantangan-tantangan yang ada di kota, tapi mereka tetap setia kepada Tuhan sekalipun mereka tinggal di kota. Orang yang tinggal di tempat yang sunyi sekalipun, di situ banyak juga pencobaan. Tuhan Yesus pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari 40 malam. Di padang gurun itu ia dicoba oleh setan. Tetapi rahasia kehidupan Yesus, ia memelihara kehidupan yang akrab dengan Bapanya. Melalui doa yang tekun dan yang konsisten. Contohnya, Lukas 6 ayat yang ke-12, salah satu kehidupan Yesus. Coba kita baca, Lukas 6 ayat yang ke-12. Lukas 6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman
ia berdoa kepada Allah. Terima kasih. Semalam-malaman ia berdoa katanya. Kemana dia pergi? Ke bukit. Jadi dia juga menyepi, bukan hanya di kota terus. Nah, sekarang ini, bagaimana tanggapan kita, entah itu tadi sumbernya di kitab atau buku apa, tapi yang jelas kata-kata yang tepat seperti kutipan tadi tidak ada di Alkitab. Bagaimana kita menanggapi akan tulisan ini? Ada yang mirip dengan tulisan ini. Contohnya kita baca di dalam Lukas 21 ayat 21. Coba kita baca. Lukas 21 ayat 21. Lukas 21 ayat 21. Ya. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yehuda harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Terima kasih. Ada kata mengungsi di sana. Jadi ini bukan perpindahan yang normal, karena mengungsi. Ada urgency di sana. Bukan hanya ada urgency, ada emergency di sana. Ada keadaan darurat. Makanya Lukas 21 ayat 21, Tuhan Yesus katakan, orang pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri. Ini namanya kabur. Bukan jalan pelan-pelan, angkut ini, angkut itu, tidak. Tapi harus pergi, katanya melarikan diri ke pegunungan, dan yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan janganlah masuk ke dalam kota lagi. Ini tentang runtuhnya Yerusalem. Dan betul apa yang terjadi menurut sejarah, kota Yerusalem dihanguskan, ditanah-ratakan oleh tentara-tentara Roma, dan mereka yang tetap di kota binasa. Dan Tuhan Yesus menggunakan ini juga untuk pekabaran yang lain yang lebih luas. Pada saat kedatangannya yang kedua kali, ia mau supaya umat-umatnya itu betul-betul memelihara iman mereka. Akan ada penganiayaan. Dan itu disampaikan dalam firman Tuhan. Sehingga biarlah orang-orang itu lari ke pegunungan menghindari hal tersebut. Nah, semua tentu tergantung pada motif juga sekarang ini kalau kita katakan tinggal di kota. Motif yang tidak baik untuk tinggal di kota ada contohnya di Alkitab. Mana contoh di Alkitab tentang motif tinggal di kota? Kejadian pasal yang ke-13. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Terdapat di mana, Sampai pendeta? 13. Di mana, pendeta? Kejadian 13 ayat 9 sampai ayat 13. Kejadian 13 ayat 9 sampai 13. Ya. Oke, ayat 9 kita akan berganti-gantian. Ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan hanya airnya, Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di
dekat Sodom. Ayat yang ke-13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Baik, terima kasih. Apakah Lot tidak tahu bahwa kota itu kota yang jahat? Dia tahu. Tapi apa yang menjadi tujuan utama dia tinggal di kota? Kesejahteraan, kemakmuran, hidup enak, kelihatannya indah, kemudahan. Itu yang menjadi motif dia tinggal di kota. Jadi waktu dia pilih itu kota-kota, yang dia lihat adalah bukan supaya dia bisa menjadi berkat di sana, seperti yang Tuhan punya tujuan kepada Abraham pada waktu Abraham dipanggil untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Waktu Abraham keluar dari Ur Kasdim, Lot juga ikut. Dan waktu firman itu diberikan kepada Abraham bahwa engkau akan mendapat berkat dan menjadi berkat, Kejadian 12 ayat yang keempat mengatakan, dan ayat 5, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lot ikut dengan dia dengan suatu tujuan, seperti yang Tuhan panggil Abraham, bahwa engkau akan menjadi berkat. Tapi setelah hartanya Lot banyak, harta Abraham juga banyak. Mereka punya gembala, sempat bertikai. Jadi Abraham katakan, kita pisah saja, kamu mau kemana? Lot salah pilih tempat. Dia sudah tidak lagi memikirkan untuk menjadi berkat, tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana supaya dia hidup makmur, hidup enak, nyaman, dan lain sebagainya. Sekalipun dia tahu bahwa kota itu adalah kota yang jahat, tapi dia tidak peduli. Ini adalah motif yang salah. Kalau kita masih tinggal di kota, ingat, supaya kita jadi berkat. Kalau disitulah tempat di mana Tuhan memberkati kita, itu bukan tujuan akhir, karena masih ada tujuan lain. Selain kita diberkati, kita menjadi berkat. Kalau Tuhan Yesus bisa hidup setia kepada Bapaknya sekalipun dia lama tinggal di kota, ia mau juga supaya kita setia. Banyak sekarang umat-umat Tuhan yang tinggal di kota, banyak sekali. Memang ada banyak tantangan di kota, sehingga kalau kita tidak berhati-hati dan berserah kepada Tuhan, kita bisa terlindas oleh beban, bukan beban, terlindas oleh kemakmuran yang ada di kota. Dan kemudahan-kemudahan, kita perlu berhati-hati. Konsep tinggal di tempat yang lebih sunyi di luar kota, itu mengatakan kepada kita, bahwa biarlah kita memilih tempat di mana kita bisa mendapatkan berkat, menjadi berkat, dan boleh lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan juga mengasihi kota. Dia katakan kepada Yunus, ini kota Niniwe yang besar 120.000 orang ini, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Aku sangat menyayangi mereka, makanya Yunus diutus ke sana. Yunus mau supaya biar habis saja ini kota, tetapi tidak. Ya. Ada orang yang membuat disertasinya tentang kota, dan saya kenal baik orang itu. Bagus sekali disertasinya. Karena Allah mau kita jadi berkat, bukan hanya di desa, tetapi juga di kota. Tapi dimanapun kita berada, kita perlu selalu dekat dengan Tuhan. Entah di desa, entah di kota, dimanapun saja. Terima kasih.